Dr. Fate bahkan bisa menahan alam semesta agar tidak hancur. Hai semua, Mr. E di sini. Kalau kemarin-kemarin si penyihir licik, sekarang si penyihir bertopeng. Kali ini gua mau bahas siapa itu Dr. Fate dan sekuat apa dia. So everyone, inilah dia nonton trivia. Mari kita mulai dengan backstory-nya. Di tahun 1920, Ken Nelson dengan ayahnya Sven Nelson yang seorang arkeolog pergi ke Valley of Ur untuk mencari sebuah reruntuhan setelah ayahnya mendapatkan mimpi tentang seorang penyihir kosmik. Ken Nelson baru berumur 12 ketika dia pergi, di mana mereka hanya pergi berdua karena tidak ada museum atau universitas yang mau mendanai ekspedisi mereka. Saat di sana, mereka menemukan ukiran-ukiran dengan bahasa asing, dan selagi Sven memperhatikan ukiran-ukiran itu, Ken yang merasakan sesuatu tidak sengaja menemukan tubuh manusia Nabu yang terperangkap, di mana Nabu langsung mempengaruhi Ken untuk memutar tuasnya dan membebaskannya, tapi tuas itu juga melepaskan gas beracun yang akhirnya membunuh Sven Nelson. Ken pun menyalahkan Nabu atas kematian ayahnya, dan untuk membayar itu, Nabu menggunakan sihirnya untuk mengubah Ken, membuat tubuh dan mentalnya berada di kondisi puncak, serta membuatnya mengetahui pengetahuan kuno serta rahasia dari sihir. Setelah itu, Nabu menyuruh Ken untuk menghancurkan tubuhnya, membuat dia terbebas dari tubuh manusianya, yang mengungkapkan wadah asli dari Nabu, yaitu Helm of Fate. Dan dengan helm itu, Ken Nelson menjadi agen of order dengan julukan Dr. Fate. Sedikit backstory untuk Nabu. Nabu ini adalah salah satu dari Lord of Order, makhluk kosmik dengan kekuatan hampir tak terbatas yang bertugas menertibkan alam semesta serta menjaga keseimbangan, di mana masing-masing dari mereka menaruh kesadaran atau roh mereka ke dalam sebuah amulet, di mana untuk Nabu, dia menaruhnya di sebuah helm. Namun, Lord of Order juga bisa mengambil bentuk manusia, seperti yang Nabu lakukan, di mana dia menjadi penyihir di era Mesir kuno. Balik ke Ken, setelah menjadi Dr. Fate, Ken Nelson mulai menjadi agen of order, berusaha menertibkan dunia sekaligus menjaga keseimbangan, di mana villain pertama yang dia hadapi adalah Wotan, seorang penyihir dari awal peradaban manusia, dan saat menghadapi Wotan, dia tidak sengaja bertemu dengan Inza, seorang pelajar Amerika, yang pada akhirnya menjadi istrinya. Di era Perang Dunia Kedua, dia juga tidak sengaja bertemu dengan The Spectre Jim Corrigan di suatu kasus pembunuhan, dan mereka sempat ribut sebentar karena salah paham, tapi pada akhirnya mereka bekerja sama untuk menutup gerbang neraka yang dibuka pihak militer. Setelahnya, ketika mengetahui kalau Hitler berhasil menemukan Spear of Destiny, bahkan berhasil menangkap Green Lantern Alan Scott dan The Flash Jay Garrick, Ken Nelson langsung mengumpulkan para hero untuk membantu mereka. Dia membawa Hourman, Sandman, Hawkman, Atom, dan juga Spectre untuk menghentikan Hitler, dan setelah berhasil menghentikan aksi Hitler, mereka pada akhirnya membentuk grup superhero pertama dengan nama Justice Society of America. Tapi di momen ini juga, Ken menyadari kalau terkadang Nabu mengambil kendali penuh atas dirinya ketika menjadi Dr. Fate, dan takut akan itu, Ken sempat menciptakan helm baru yang memiliki bentuk setengah dari helm originalnya, dan meski dia masih memiliki kekuatan, tapi kekuatannya kali ini cuma setengah, dan karena inilah, Dr. Fate sempat terlihat jadi lebih fisikal dibandingkan magical. Namun, untuk mencari The Spectre yang hilang, Ken terpaksa menggunakan lagi helm originalnya. Setelah GSA bubar di tahun 1950-an karena pemerintah memaksa mereka mengungkapkan identitas mereka karena curiga kalau GSA disusupi komunis, Ken akhirnya kembali berpetualang sendiri, melanjutkan misinya membawa ketertiban sampai akhirnya pensiun setelah mengalahkan The Gray Man. Tapi ketika zaman Kali Yuga datang di mana chaos merajalela, sihir keabadian yang dimiliki Ken dan Inza mulai memudar, membuat mereka berdua menua dengan sangat cepat, di mana ini menuntun Inza pada akhirnya depresi dan memutuskan untuk Bun-Bun. Ini membuat Ken sangat terpukul, dia bahkan menyerah sebagai Dr. Fate, tapi karena belum memiliki pengganti, Nabu mencegah Ken untuk mati. Karena inilah Ken membantu Nabu mencari penggantinya, dan setelah mendapatkan penggantinya yaitu Eric Stross, Nabu akhirnya membiarkan Ken untuk mati.
Tapi meski begitu, jiwa dari Ken dan Inza sebenarnya terperangkap di dalam Amulet of Anubis, di mana mereka hidup bahagia di sana. Namun, setelah sadar kalau Ken Nelson lah Dr. Fate terbaik, Nabu berusaha membangkitkan lagi Ken Nelson dan Inza, yang membuat Inza menolak karena Nabu suka mengambil kendali penuh tubuh Ken. Tapi setelah diberitahu kalau Nabu telah berubah, Inza pada akhirnya setuju. Tapi, dalam event Zero Hour, ketika X-Tan ingin mengubah sejarah dunia bareng Parallax Hal Jordan, Ken yang memimpin anggota GSA untuk menghentikan X-Tan dikalahkan olehnya, yang melempar Helm of Fate kembali ke Mesir. Helm itu akhirnya ditemukan oleh Jared Steven, tapi entah kenapa, Helm of Fate tiba-tiba menolak Ken dan Inza, yang membuat keduanya akhirnya tewas oleh dua orang iblis yang juga mengincar helmnya. Sekarang mari kita masuk ke seberapa kuat Dr. Fate. Sebagai Agent of Order, Ken Nelson sebagai Dr. Fate memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan dikatakan sebagai salah satu penyihir terkuat di dunia. Tanpa helmnya, Ken Nelson bisa melakukan telekinesis, terbang, mengeluarkan Magic Blast, dia immortal, serta memiliki peak human condition atau kondisi tubuhnya berada di puncak. Dan ketika memakai helmnya atau menjadi Dr. Fate, kekuatan milik Ken meningkat berkali-kali lipat, kemampuannya bertambah, meliputi memanipulasi ukuran tubuhnya, teleportasi, menyembuhkan luka, menciptakan portal kemana saja, memanipulasi elemen, menciptakan konstruksi energi, sampai membuat klon dari dirinya sendiri. Sihir milik Dr. Fate cukup kuat untuk menghancurkan sekelompok mumi dengan mudah, membakar sekelompok vampir, bisa menghempaskan Blue Beetle yang lepas kendali, sempat membuat Brimstone tumbang, ngesolo Yenar dan Van Demon, yaitu Lord of Order dan Chaos, duel dengan Spectre yang dikendalikan penyihir Kurak, bahkan memberikan damage yang cukup besar ke Upside Down Man. Dr. Fate juga bisa membuat pelindung sihir yang mampu menahan serangan Brimstone, menahan serangan penuh Solomon Grundy, bahkan menahan semburan api dari Dracul Karfang the Great Dragon. Kekuatan milik Dr. Fate juga cukup kuat untuk mengangkat pesawat, nge-one shot Superman dari Earth A, dan kalau digabung dengan sihirnya, Dr. Fate bahkan bisa menahan alam semesta agar tidak hancur bareng The Spectre. Kecepatan milik Dr. Fate juga tidak bisa diremehkan. Dia pernah menghindar dari Superman dan Martian Manhunter yang dikendalikan Darkseid, serta menghindari serangan Typhoon, sang Lord of Chaos. Bahkan, Nabu sendiri pernah melesat dengan kecepatan yang luar biasa, sampai melampaui kecepatan Big Bang. Dr. Fate juga memiliki berbagai kemampuan lain, kayak dimensional travel, reality warping, time manipulation, cosmic awareness, intangibility, dan lain-lain. Tapi berbagai kemampuan ini hanya bisa diakses ketika menggunakan helmnya, dan karena inilah Dr. Fate bisa dibilang sangat bergantung dengan helmnya. Dan itulah semua trivia dari karakter Dr. Fate. Kalau mau koreksi, kritik atau saran bisa komen. Saya Mr. A, bye-bye.